Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-6 sampai 8 saja. Demikianlah kata Tuhan. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, tema kita hari ini adalah puneng igau, cecengke pangce. Tidak bisa mencapai sesuatu secara instan. Nah saudara, instan adalah kata yang saya yakin tidak asing di telinga kita. Khususnya bagi kita yang suka mengkonsumsi mie yang terkenal dengan namanya mie instan. Menurut KBBI saudara atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, instan adalah sesuatu yang terjadi secara langsung dan cepat tanpa proses yang panjang. Itu instan. Contoh saudara, apabila makanan maka dapat langsung dimakan tanpa proses dimasak yang lama. Demikian juga saudara, apabila minuman langsung dapat diminum juga tanpa proses yang panjang. Itulah artinya instan. Nah saudara, budaya ingin cepat, budaya ingin mudah, budaya ingin gampang, dan tanpa proses yang lama ternyata banyak menghidapi manusia, bukan hanya dalam persoalan makanan, namun juga pekerjaan, bahkan kehidupan. Celakanya saudara, dalam kehidupan rohani juga banyak orang yang mengharapkan kerohanian yang instan, kerohanian yang cepat, kerohanian yang mudah, dan tentunya itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saudaraku, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus menjelang akhir hidupnya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Rasul Paulus berkata bahwa ia dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir. Bahkan dalam terjemahan lama sangat bagus saudara dikatakan, aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Saudara, terjemahan ini menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya sebagai peperangan iman. Antara hidup untuk kemuliaan Tuhan atau hidup bagi diri sendiri. Dan dalam ayat selanjutnya saudara dikatakan, saya sudah menjadi pemenang dalam perjuangan ini. Saudara, dengan yakin Rasul Paulus berkata bahwa ia telah menjadi pemenang dalam peperangan iman. Maka saudara, kalau pertanyaan yang sama ini diberikan kepada saya dan saudara, kira-kira di mana posisi kita? Apakah saat ini saya dan saudara juga sudah menang dalam peperangan iman? Atau sebaliknya saudara, kita justru kalah sebelum berperang? Maka pertanyaannya saudara, di mana letak kemenangan Rasul Paulus dalam peperangan iman ini? Maka dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Ini letak kemenangannya saudara. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Saudaraku, inilah letak kemenangan Rasul Paulus, di mana dia tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Sekalipun sepanjang hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penganiayaan, penuh dengan kesulitan, dan itu karena memberitakan firman saudara. Tapi Rasul Paulus tidak pernah meninggalkan Tuhan dan kebenaran. Saudara, dia tetap setia dengan firman, bahkan dia setia dengan perjanjian itu. Maka pertanyaannya saudara, bagaimana supaya saya dan saudara juga menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus, sama seperti Rasul Paulus, di mana kesetiaan itu tidak diperoleh secara instan, saudara. Gimana kira-kira caranya? Saudara,
kesetiaan kepada Kristus akan kita miliki, sama seperti Rasul Paulus miliki, apabila saya dan Bapak Ibu Saudara sepanjang hidup kita berjuang untuk memelihara iman. Seperti dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah memelihara iman. Saudara, ini kunci daripada kemenangan kita. Ini kunci daripada kesetiaan kita. Saya dan saudara akan disebut sebagai orang-orang yang setia. Saya dan saudara akan disebut sebagai orang-orang yang benar-benar setia di dalam mengikut Tuhan, apabila sepanjang hidup kita berjuang untuk memelihara iman. Karena itu saudara, ayo pelihara iman kita. Jangan hanya pelihara tubuh kita. Ayo pelihara iman anak-anak kita. Jangan hanya memelihara keperluan jasmaninya, saudara. Supaya saya dan saudara serta keturunan kita menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus. Bagaimana cara memeliharanya, saudara? Teruslah berjuang untuk mendengarkan firman yang murni dan ajaran yang benar. Saudara, ini cara memelihara iman kita. Kenapa Rasul Paulus bisa begitu setia sampai akhir, sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan dan kesusahan karena memberitakan firman, saudara? Karena dia terus memelihara imannya. Dia berjuang untuk terus mendengar firman yang murni dan ajaran yang benar itu. Kenapa saudara kita harus terus berjuang untuk mendengarkan firman yang murni dan ajaran yang benar, saudara? Karena ternyata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan ungkap, akan tiba waktunya orang tidak mau mendengarkan kebenaran dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Saudara, ini yang akan terjadi, saudara. Mengapa kita harus terus berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan yang murni dan ajaran yang sehat? Karena akan tiba masanya umat tidak tahan mendengar pengajaran yang benar. Umat tidak mau mendengar ajaran yang benar, saudara. Umat akan menolak ajaran yang benar itu. Sebaliknya, mereka akan memilih ajaran yang menyenangkan telinga, sesuai selera mereka, sesuai kesukaan mereka. Kalau cocok didengar, kalau tidak cocok ditolak. Kalau sesuai dengan kemauannya didengarkan, tapi kalau tidak sesuai dengan kemauannya, maka dia tidak akan menerima. Jadi saudara, bukan umat yang tunduk kepada kebenaran, tetapi kebenaran yang dipaksa tunduk sesuai dengan kemauan umat. Oleh sebab itu saudara, sebelum ini terjadi, mari saya dan Bapak Ibu Saudara melatih telinga kita dan hati kita untuk terus mendengar ajaran yang benar. Mari kita latih, saudara. Walaupun bisa jadi ajaran yang benar itu menegur kita. Walaupun bisa jadi ajaran yang benar itu mengingatkan kita. Walaupun bisa jadi ajaran yang benar itu mengoreksi kita, saudara. Tetapi saudara, mari kita terus melatih diri mendengarkan ajaran yang benar itu. Karena apa, saudara? Karena puneng igau jejengke pangje. Tidak bisa mencapai sesuatu secara instan. Kita harus berjuang untuk memelihara iman kita dan menyediakan diri terus mendengar firman Tuhan yang murni, agar supaya saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang setia, sama seperti Rasul Paulus yang setia sampai akhir hidupnya. Oleh karena dia memelihara imannya, berjuang untuk terus mendengarkan firman yang murni dan ajaran yang benar itu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami terus melatih telinga kami, melatih hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang murni dan ajaran yang benar. Karena hari ini firman-Mu membuka Tuhan, bahwa suatu saat akan ada masanya umat tidak tahan mendengarkan ajaran yang benar. Umat tidak bersedia untuk mendengarkan ajaran yang benar. Umat akan menolak ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan mencari pengajaran yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan diri mereka, yang sesuai dengan selera mereka. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami, supaya kami memiliki hati yang mau terus berjuang untuk memelihara iman ini Bapa, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Kami akan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Mengingat Bapa, pada saat ini hamba-Mu bersyukur untuk operasi dari Bobo Siu Kim pada hari kemarin yang boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong Bobo untuk memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan pemulihan. Bahkan juga Tuhan, kiranya juga Bobo dapat mentaati segala sesuatu yang menjadi saran atau anjuran daripada dokter, yang menjadi peringatan daripada dokter maupun juga anak-anak. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan dan kesehatan daripada Bobo Siu Kim. Demikian juga hatinya, demikian juga imannya. Biarlah terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Sementara juga hamba-Mu berdoa ya Bapa, untuk operasi daripada adik kami Zeva yang juga terjatuh sehingga tulang siku tangan kiri harus dioperasi karena patah. Hamba-Mu juga berdoa untuk proses itu Bapak Tuhan, tolong biarlah kiranya juga Zeva pun menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati yang bergantung penuh kepada Engkau sekalipun masih anak-anak. Demikian juga untuk orang tua, baik Liana, baik Joko, baik juga Bu Lydia yang memerlukan segala biaya dan sebagainya. Kiranya Tuhan tolong, kiranya juga Tuhan Engkau berikan hikmat, sehingga pada akhirnya segala sesuatu yang dipenuhi Tuhan cukupkan dengan cara-Mu yang ajaib. Ibu Lydia yang hari ini akan kembali ke Banyuwangi untuk mengurus surat menyurat, juga kiranya Engkau berikan kesehatan dalam perjalanan. Tuhan tolong sampai kembali juga ke Pare, juga Tuhan tolong. Dan mengingat ya Bapak, pada pagi hari ini untuk dua saudara kami yang bersuka cita oleh karena berulang tahun, untuk Oma Roswirawiwit yang pada hari ini juga berulang tahun. Biarlah kiranya juga Tuhan terus menambahkan iman, juga Tuhan menambahkan hikmat yang dari sorga lewat pembelajaran, pemuritan, bahkan ibadah di GKT Banyuwangi. Oma boleh terus mengalami pertumbuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan karena mau mendengarkan ajaran yang benar dan yang sehat itu. Demikian juga berdoa untuk Hero Bapak. Tuhan tolong orang muda ini, kerinduannya adalah bisa belajar firman Tuhan. Sekalipun pada saat ini berada dalam tempat yang sangat jauh, kiranya juga Tuhan menolong Hero supaya imannya kepadamu tidak pernah berubah. Bahkan Engkau berikan waktu supaya bisa belajar firman Tuhan bersama-sama, sehingga Hero pun juga makin mantap mengikut Tuhan. Masa depannya hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau sendiri akan bekerja di sana. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Oma Roswirawiwit dan juga Theodore Hero Sutrisno. Mari kita terus berjuang memelihara iman dengan mendengarkan ajaran yang benar dan firman Tuhan yang murni. Tuhan memberkati.